Halo, salam jumpa kembali bersama Bincang Sahabat Bogor Lawyers United Forum. Di tengah-tengah kita sudah hadir seorang akademisi, Pak ya? Ya. Beliau bernama Raden Muhammad Mihradi, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Saat ini Bapak aktif sebagai wakil dekan di bidang akademik dan kemahasiswaan, kemudian juga sebagai staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor. Apa kabar Pak Mihradi? Ya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya. Gimana aktivitasnya sekarang? Ya biasalah, sehari-hari ya diskusi, yang ngajar, nulis, ngajar. bisa itu. Oke, saya dapat bocoran nih. Bapak nih di sini punya keahlian terutama di bidang analis hukum ketatanegaraan, kemudian hukum pemerintahan dan hak asasi manusia. Bagaimana Bapak bisa terjun ke dunia seperti ini, Pak? Ya kebetulan memang dari awal saya punya minat soal kajian hukum, kemudian hak asasi manusia, dan saya memang dibesarkan awalnya di sebuah LSM ya, Lembaga Swadaya Masyarakat, yaitu namanya Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, yang di dalamnya memang mengkaji persoalan-persoalan mengenai konstitusi, mengenai hak asasi manusia. Jadi saya pengalamannya di situ dan banyak lebih kepada advokasi kebijakan. Kita pernah membuat kajian yang mendorong bagaimana RUU Mahkamah Konstitusi bisa dilembagakan ya, menjadi undang-undang MK. Kemudian juga kita membuat cetak biru Komisi Yudisial dan sebagainya. Kira-kira seperti itulah advokasinya. Jadi pernah menelurkan tadi Pak ya? Iya. Yang pertama ikut membuat undang-undang Mahkamah Konstitusi. Undang-undang Mahkamah Konstitusi, kemudian cetak biru Komisi Yudisial. Cetak biru Komisi Yudisial. Ya. Oke, teman-teman semuanya, sahabat Bogor Lawyers United Forum. Tema kita pada kali ini adalah sistem pemilu proporsional, terbuka atau tertutup. Nah, kebetulan kan sekarang sedang hangat Pak ya. Ya. Nah, kalau Bapak sendiri sebagai pengamat dari sisi hukum tata negara, bagaimana Bapak bisa mengomentari hal ini? Apakah kita condong lebih baik memilih terbuka atau tertutup, Pak? Jadi sebelum kita membahas itu, sebenarnya intisari perdebatan dari soal proporsional terbuka dan tertutup itu adalah dalam konteks kepartean. Jadi terdapat beberapa catatan dari ahli-ahli akademisi hukumnya termasuk Profesor Jimli bahwa kalau partai politik demokratis, artinya sudah mengembangkan demokrasi dalam internalnya, kemudian juga bisa membina kader sehingga menjadi tokoh-tokoh yang menjadi politisi yang handal, mungkin proporsional terbuka dan tertutup ini tidak menjadi isu yang polemik ya. Tapi ini menjadi isu polemik karena partai politik rupanya belum optimal melakukan reformasi kelembagaan di dirinya, sehingga banyak seringkali tokoh-tokoh yang dimunculkan di publik itu bukan semata-mata kadernya, tapi tokoh-tokoh terkenal semata ya, yang kadang-kadang mungkin menjadi soal ketika di dalam kepemimpinan dan dalam melakukan kebijakan-kebijakan publik. Ini jadi catatan pertama. Terus yang kedua, proporsional terbuka dan tertutup itu juga sebenarnya kalau dilihat ada kelebihan dan kelemahannya. Jadi kalau kelebihan dari proporsional tertutup, peran partai politik menjadi lebih kuat di situ ya, karena di dalam sistem proporsional tertutup itu kan partai politik yang membuat daftar list nama-nama untuk calon-calon yang akan dipilih melalui pemilu, lalu masyarakat memilih cukup partainya saja. Sedangkan dalam proporsional terbuka, masyarakat diberikan pilihan ya, bisa menentukan juga calon-calonnya tidak selalu berdasarkan nomor urut ya, dan partai politik perannya menjadi tidak terlalu kuat karena kebebasan dari masyarakat memilih itu menjadi dominan. Nah, kelebihan dan kekurangan itu sebenarnya tergantung dari catatan penguatan demokrasi di partai politiknya. Kalau partai politiknya demokratis, merekrut kader-kader itu betul-betul terbuka, kemudian melibatkan partisipasi publik, maka sistem proporsional tertutup atau terbuka tidak menjadi persoalan yang problematis. Tapi ini menjadi masalah ketika partai politiknya masih belum mereformasi diri secara optimal ya di dalam menentukan kader-kadernya. Ini yang menurut saya agenda ke depan yang harus diperbaiki. Jadi sebetulnya kedua pilihan tersebut sebetulnya tidak menjadi masalah. Betul. Cuman yang menjadi masalah adalah sistem internal yang terdapat di dalam tubuh partai itu sendiri. Kalau kita melihat kondisi sekarang, Indonesia memilih sistem proporsional terbuka, Pak. Ini merupakan sebuah hasil dari perjalanan panjang proses demokrasi yang ada di Indonesia. Kalau seperti itu, apakah dengan kita memilih dengan sistem proporsional terbuka itu sudah cocok dengan
sistem kepartaian yang ada di Indonesia saat ini. Ya, kalau kita berkaca pada pertimbangan putusan MK, sebenarnya kan putusan MK melihat bahwa mau proporsional tertutup atau terbuka itu kan sama-sama konstitusional. Itu merupakan legal policy ya, pilihan politik hukum dari suatu negara yang membuat kebijakan. Cuman memang dalam konteks kembali lagi catatannya, ketika partai politiknya belum optimal melakukan transparansi dan demokrasi di dalam tubuh kelembagaannya, maka proporsional terbuka menjadi pilihan yang paling demokratis saya rasa untuk saat ini untuk dilakukan itu. Jadi kalau hendak dibangun lagi proporsional tertutup, syarat yang paling utama menurut saya tidak bisa dinafikan adalah bagaimana membuat demokratisasi internal partai. Dan kita tahu selama ini kan reformasi yang tertinggal justru partai politik ya. Undang-undang pemilu sudah banyak diganti ya, sistem kepresidenan, sistem kehakiman sudah banyak direformasi, tapi partai politik menurut saya ini menjadi catatan penting yang perlu dilakukan perubahan ya. Ada partai politik yang kita tahu sendiri lah, kadang-kadang agak susah membedakan ini partai politik atau partai keluarga misalnya. Kemudian sistemnya tertutup dan sebagainya. Nah, ini juga jadi catatan buat perubahan ke depan. Sebenarnya ya partai politik itu kan sebuah pilihan buat masyarakat ingin menyalurkan aspirasi. Tentu partai yang semakin terbuka dan semakin partisipatif, saya rasa itu yang bertahan ke depan untuk demokrasi yang lebih baik. Baik. Dari sisi kualitas kandidat yang dicalonkan oleh partai, sistem mana yang akan lebih mengakomodir atau yang bisa melahirkan calon-calon perwakilan yang lebih berkualitas? Nah, ini ada dua problem nih untuk menjawab ini dari pemikiran saya. Problem pertama adalah tadi sudah dijelaskan soal demokrasi di tubuh partai ya, yang menjadi masalah sehingga partai politik mempunyai keterbatasan untuk membangun kadernya. Yang kedua adalah soal kualitas pendidikan politik di publik, itu juga menjadi masalah. Karena kita tahu bahwa sekarang ini kan banyak politisi-politisi yang muncul instan ya, mungkin karena populer, karena mungkin artis, karena mungkin dan sebagainya. Rekam jejaknya itu tidak terlalu terlihat, sehingga publik ketika memilih mungkin pilihannya hanya terbatas karena populer, karena kenal dan sebagainya. Sehingga ketika dia memimpin di dalam duduk sebagai perwakilan publik di parlemen, maka tentu saja kualitasnya akhirnya kedodoran ya, karena memang seperti itu yang terjadi. Tapi kembali lagi sebenarnya kalau partai politiknya melakukan pendidikan kader yang baik ya, kemudian merekrut calon yang berkualitas serta pendidikan politik warga juga baik, menurut saya itu bisa mengurangi distorsi-distorsi dalam pencalegan proses dalam pemilu kita. Oke, baik. Pak Mihradi, sebagaimana kita ketahui bahwa saat ini hampir 70-80 juta jiwa dari calon pemilih itu adalah generasi milenial atau generasi Z ya. Artinya 35% sampai 40% mereka lah yang akan menjadi calon pemilih. Lalu akan seperti apa para calon pemilih ini apabila katakanlah sistem proporsional itu menjadi tertutup? Bagaimana Pak Mihradi memandang hal ini? Ya, hal yang dikritik oleh publik ya, kalau misalnya kita pilihan proporsional tertutup dengan sementara demokrasi di partai belum berjalan adalah akhirnya kan nanti yang menentukan daftar nomor urut adalah partai, dan sudah pasti orang yang akan duduk di nomor urut itu mudah diduga ya. Pertama mungkin masih ada hubungan kerabat dengan pimpinan atau pengurus partai. Yang kedua mungkin punya kedekatan khusus ya. Dan yang ketiga bukan tidak mungkin praktek-praktek dalam tanda kutip money politik akan berkembang luas di internal partai politik. Meski juga kritik terhadap proporsional terbuka adalah partai politik jadi sulit mengendalikan kadernya ya, tapi itu kan resiko juga karena kadang-kadang partai politik kan memilih yang bukan kader yang baru mungkin seminggu jadi anggota partai dipilih jadi calon, udah kebayang kan? Lalu mereka berharap bisa patuh pada patron kepartean, saya rasa seperti agak sulit juga ya. Jadi ini pilihan yang tidak realistis kalau membenturkan antara soal kesetiaan terhadap partai politik dengan si calonnya itu sendiri dalam konteks proporsional terbuka tadi. Karena tadi resikonya proporsional terbuka itu adalah masyarakat bebas memilih ya siapa saja calonnya, dan tentu tidak berdasarkan nomor urut ya. Tapi kalau di dalam proporsional tertutup sudah pasti ya itu menjadi yang nomor-nomor terakhir itu pasti tidak kebagian ya. Pasti meramaikan saja, penggembira ya. Pasti nomor-nomor atas ya, nomor-nomor. Berarti sebetulnya kalau dilihat dari sisi untung rugi Pak ya. Sebetulnya sistem proporsional tertutup sedikit banyak akan lebih merugikan partai ya. Dan kemudian juga dari sisi calon legislatif ataupun calon yang diusung
nanti tentu saja kualitasnya juga yang menentukan adalah partai, bukan masyarakat. Betul. Jadi bisa saja terjadi nanti gini loh, menurut hasil survei, menurut polling, calegnya itu nggak ngetop-ngetop amat, misalnya bahkan dikritik mungkin ya karena suka matiin mic dan sebagainya, misalnya. Saya nggak nyebut orang. Tapi kemudian terpilih ya kalau dalam proporsional tertutup, karena ya yang nentuin partai tempatnya nomor 1 atau nomor 2 pasti jadi kan gitu ya. Sementara yang lain berarti ini sebuah kemunduran dong Pak, kalau kita katakanlah hasil putusan MK tadi memutuskan kita akan kembali untuk memilih sistem dengan proporsional tertutup. Ya, menurut saya kemunduran, dan ini sekaligus diuji ya kalau Mahkamah Konstitusi kan belum mutusin nih sebenarnya bagaimana konsistensi Mahkamah Konstitusi ya, walaupun tadi kembali legal policy ya, mau harusnya tetap diserahkan kepada publik yang menentukan, tapi ini menurut saya udah catatan bagus. Menurut saya kemunduran sih kalau memang dipilih lagi proporsional tertutup, dengan catatan ketika suasana partainya masih seperti sekarang ya. Kecuali nanti kalau suasana partainya sudah terbuka, orang sudah ada konvensi misalnya di partai politik yang pernah dilakukan oleh Golkar kalau tidak salah ya misalnya, atau ada partai-partai lain, itu kan memberikan kemungkinan kader terbaik bisa diambil di sana. Meskipun juga kita tahu pada akhirnya kan belum ada percontohan yang berhasil ya di konvensi partai ini yang menjadi model yang bisa kita tiru. Oke, sebagai catatan mungkin Pak ya, ada 8 partai politik Pak ya, yang menghendaki dan menolak penerapan pemilu dengan sistem proporsional tertutup, yaitu antara lain Gerindra, Golkar, Nasdem, PKB, Demokrat, PKS, PAN, dan Partai Persatuan Pembangunan. Menarik nih Pak, dari sisi kultur yang terjadi di dalam mekanisme kepartaian sendiri. Bagaimana Bapak melihat seperti ini? Maksudnya partai-partai tersebut memilih untuk menolak penerapan pemilu dengan sistem proporsional tertutup. Ya, yang pertama kan Mahkamah Konstitusi ini juga menarik ya, pengujian ini dilakukan ketika tahapan pemilu sudah jadi. Jadi otomatis pasti banyak orang-orang yang berkepentingan akan dirugikan ketika terjadi perubahan sistem dari proporsional terbuka ya jadi ketutup ya, itu udah pasti itu. Dan yang kedua adalah juga jangan salah bahwa sekarang ini kan partai-partai itu bisa eksis karena calegnya bekerja keras ya, calon-calon calegnya itu bekerja keras untuk bagaimana partai tersebut eksis dan ada di hati publik ya. Jadi tidak semata-mata itu kontribusi kualitas partainya juga, tapi kerja keras itu karena dipantik atau diiming-imingi atau sedikit diinsentif oleh kemungkinan dari kerja keras dia kan terpilih nanti jadi caleg. Betul. Tapi kalau dengan sistem tertutup maka otomatis ya nomor-nomor di paling bawah itu ya nggak usah ngapa-ngapain lah, udah pasti belum mulai bertanding sudah kalah duluan dalam konteks itu misalnya. Jadi menurut saya proporsional terbuka ini makanya kenapa banyak partai yang mendukung, karena juga saling simbiosis mutualistis, artinya si caleg juga diuntungkan karena terinsentif oleh kemungkinan dia terpilih jadi anggota legislatif, tapi kemudian si partai ini juga diuntungkan karena si caleg akan bekerja keras untuk membuat si partai tetap eksis di publik. Oke. Pak Amin Hadi, mungkin beberapa waktu yang lalu Profesor Yusril pernah menyatakan ya mengenai adanya sisi gelap dari sistem proporsional terbuka. Antara lain partai politik tidak lagi berupaya meningkatkan kualitas program-programnya, kemudian partai politik hanya fokus mencari kandidat yang populer dan berkemampuan finansial, kemudian kader-kader terbaik yang ideologis punya kapasitas untuk bekerja namun tidak begitu populer ternyata tidak berhasil mendapatkan perolehan suara yang banyak. Apakah Anda sependapat dengan pendapat dari Profesor Yusril? Jadi gini, kalau menurut pendapat saya Profesor Yusril berhasil mendeskripsikan persoalan, tapi tidak berhasil memantik atau merumuskan persoalan substansialnya. Jadi kalau kita kaji dari pernyataan Prof. Yusril, kan persoalan substansialnya adalah kembali ke partai politik lagi. Oh iya. Mau partai politik yang proporsional terbuka atau tertutup, memang harus kualitas partainya harus dibangun dengan baik gitu ya. Harus partainya betul-betul partai kader, partainya betul-betul melakukan pendidikan politik pada publik, partainya tidak melakukan money politik dan sebagainya. Itu yang kemarin kan pernah kita coba proporsional tertutup dan proporsional terbuka juga sudah dilakukan. Perasaan persoalan itu tetap membayangi ya, itu menurut saya. Baik. Lalu sebetulnya menurut pengamatan Bapak, apakah masyarakat kita ini peduli Pak? Mau terbuka atau tertutup atau suka-sukanya aja? Apalagi tadi yang saya sampaikan bahwa hampir 40% itu calon pemilih kita itu adalah generasi Z Pak. Seperti itu. Bagaimana Bapak melihat hal ini? Kalau saya malah melihat ada gap
usia ya, atau gap zaman ya yang saya lihat. Jadi kita kalau kita bagi ada generasi milenial dan generasi kolonial, mau tidak mau kita harus akui ya bahwa kepemimpinan politik elit kita kan masih dikuasai oleh generasi kolonial dan tanda kutip ya. Generasi tokoh sepuh yang tidak salah punya perspektif dan paradigma pemikirannya pasti masih belum terkoneksi dengan dinamika perkembangan global yang begitu cepat dan gesit. Dari perbincangan saya dengan ada caleg-caleg milenial, dia mengatakan ada persoalan bahwa kadang-kadang tingkat komunikasi ya dengan elit-elit itu menjadi tidak satu frekuensi karena perbedaan zaman tadi yang agak sulit. Nah ini menurut saya ditangkap oleh publik juga. Artinya masyarakat pemilih milenial tentu kan tidak lagi model lama ya, misalnya contoh kampanye lah ya. Kayaknya masyarakat milenial nggak terlalu tertarik tuh kalau orang pakai lomba spanduk gitu ya, di mana-mana ya, ada selamat bulan Ramadan ya, kemudian acara macam-macam gitu. Tapi kan sekarang yang milenial justru melihat inovatifnya gitu. Misalnya siapa yang paling banyak main di TikTok mungkin, atau di sosmed mungkin ya, yang biasa mengomentari atau yang pakai cuitan Twitter, itu mungkin bisa menjadi pilihan untuk menjadi caleg yang dipilih. Sekarang ini itu arahnya. Saya melihat kalau pola-pola lama dipertahankan, kemudian sistem-sistem yang belum berubah, bahwa sekarang eranya sudah global dan digital yang luar biasa dahsyat, ya menurut saya jangan sampai nanti politik kita tidak berkembang lebih bagus. Oke. Baik. Kemudian ini Pak Mihradi, kalau kita perhatikan ya, di masyarakat masih kita tidak menutup mata yang namanya politik yang bersifat transaksional ya, money politik dan sebagainya itu masih terjadi. Apakah hal ini akan kembali menjadi sebuah permasalahan yang berulang pada proses pemilu yang akan datang? Menurut saya proses pemilu yang akan datang masih dibayang-bayang itu ya. Jadi dugaan-dugaan praktik money politik. Artinya masyarakat masih belum tercerahkan. Ya. Ada dua keluhan yang saya tangkap ya, karena saya juga dekat dengan para legislator ya, juga yang baik di daerah maupun di pusat ya. Ada legislator yang berpendapat mereka juga bingung ya. Kadang-kadang ketika mereka menyampaikan program ke masyarakatnya udah ngomonginnya soal uang terus gitu ya. Bahwa apa nih gitu dan sebagainya. Jadi agak susah. Tapi juga kita melihat juga dari sisi masyarakat juga ada yang melihat bahwa ya yang mereka mengajarkan mereka ya para caleg-caleg juga ya yang di masa lalu menawarkan seperti itu ya, menawarkan pembangunan yang basisnya kapital ya, entah itu uang, entah itu barang dan sebagainya. Jadi lingkaran itu nggak mudah diputus ya, karena ini kayaknya ada simbiose yang saling berkepentingan walaupun dari segi demokrasi sebenarnya nggak nyambung dan berbahaya ya, karena ini tidak sehat sebenarnya. Jadi menurut saya sih harus ada semacam pendidikan politik yang optimal ya, yang mungkin dilakukan oleh pihak ketiga ya, artinya di luar pemerintah, negara dan partai, karena juga ada krisis soal kepercayaan pada publik ya terhadap instansi-instansi itu. Untuk melakukan pencerahan pendidikan politik ya kepada masyarakat bahwa mungkin dalam bentuk yang lebih teknis barangkali Bapak ada ide atau apa bentuk-bentuk pendidikan politik pada masyarakat itu seperti apa Pak? Ya sebenarnya misalnya dari hal-hal sederhananya bagaimana mengkampanyekan jangan terpancing dengan politik uang. Alasannya misalnya alasannya sudah kebukakan misalnya Anda menerima uang maka berarti Anda menggadaikan suara untuk 5 tahun ya kan. Dan itu betapa murahnya untuk seperti itu yang pertama. Terus yang kedua juga jangan lupa bahwa siklus politik uang juga tidak bisa lepas juga dari keadaan kondisi ekonomi masyarakat. Ini juga perlu dibangun. Artinya bagaimana caleg-caleg itu juga harus berinovasi ya ketika kampanye, ketika menawarkan sesuatu untuk menawarkan hal-hal yang bisa memperbaiki sistem atau kesejahteraan ekonomi masyarakat. Nah, dan ini juga begitu cermin juga bahwa mungkin ekonomi masyarakat juga belum semerata ya seluruhnya maju ya. Karena kalau maju semua dan sudah merata mungkin mereka tidak tertarik dengan politik uang. Terus yang ketiga tentu saja yang harus dibangun adalah penegakan hukum ya. Karena seperti ada semacam pembelajaran tidak langsung ya, karena penindakan hukum itu sangat terbatas, maka seakan-akan politik uang itu bukan perbuatan ilegal karena belum ditindak secara pasti dan tegas. Oke. Berarti pendidikan politik terhadap masyarakat masih sangat diperlukan Pak ya? Karena ya tidak bisa dipungkiri, memang di lapangan kondisinya masih ya, bersifat transaksional ataupun money politik masih terjadi Pak ya, seperti itu. Baik Pak Mihradi, mungkin kita sudah hampir menuju kepada akhir bincang-bincang kali ini. Kalaulah Bapak melihat dan harus memilih, Bapak akan memilih
proporsional yang terbuka atau tertutup? Kalau untuk saat ini menurut saya proporsional terbuka adalah pilihan terbaik ya. Sambil pelan-pelan melakukan juga reformasi di tubuh partai politik agar semakin demokratis, itu yang pertama. Terus yang kedua, saya sepakat dengan Profesor Jimli Asidik, juga penting juga dibangun rezim sistem di mana jabatan-jabatan publik itu jangan sampai konflik kepentingan, karena itu juga akar masalah. Tumbuhnya sistem politik yang tidak sehat hari ini juga karena banyak konflik kepentingan, di mana banyak pejabat publik yang latar belakangnya dari pengusaha yang kemudian konflik kepentingan dalam jabatan publiknya tidak dibatasi. Mesti ini ada pembatasan sehingga masyarakat juga bisa membedakan apakah dia pengusaha publik atau dia pejabat publik ya. Sehingga tidak berpengaruh dalam pemutusan kekuasaannya juga. Baik, jadi dua hal tadi ya yang Bapak ingin sampaikan. Kemudian ini ada pertanyaan terakhir Pak. Ya. Ini cukup viral juga beberapa waktu yang lalu, di mana salah satu putusan Hakim Pengadilan Negeri Pak, ya, Jakarta Pusat dalam gugatan perdata Partai Prima. Ya. Bapak melihat hal ini bagaimana? Apakah sudah sesuai atau melebihi kewenangan? Iya. Pertama kaget ya ngelihat ada undang-undang ada putusan Pengadilan Negeri ini ya. Karena sebenarnya di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sudah jelas. Penyelesaian pelanggaran administrasi, sengketa proses itu bukan Pengadilan Negeri yang menyelesaikan ya. Penyelesaian pelanggaran administrasi dan sengketa proses itu bisa melalui proses Bawaslu dulu ya. Kemudian kalau para pihak ada yang tidak setuju putusan Bawaslu bisa dalam sengketa proses itu ke PT UN, Pengadilan Tata Usaha Negara. Kemudian kalau pidana tentu ada Gakumdu ya, penegak hukum terpadu ya, sampai ke Pengadilan Negeri dalam konteks pidananya. Jadi saya juga agak nggak paham dari mana ini munculnya. Lalu kok ada putusan bahkan mengabulkan penundaan pemilu ya yang bukan ranah dari kompetensi absolutnya dari Pengadilan Negeri, itu yang pertama. Terus yang kedua adalah juga putusan Pengadilan Negeri itu kan karakter perdata itu adalah dia mengikat para pihak ya. Sementara kalau di TUN itu kan erga omnes, mengikat semua pihak ya. Nah, kalau penundaan pemilu itu jelas bukan lagi para pihak ya, dia akan mengikat publik ya, yang harusnya tadi kenapa diatur di administrasi itu melalui Bawaslu atau maupun TUN, karena itu sifat erga omnes yang mengikat publiknya tadi. Karena tidak hanya yang dirugikan konteksnya Partai Prima dan berhadapan dengan KPU, tapi kan kalau ada penundaan pemilu ya semua ya masyarakat Indonesia juga dirugikan. Iya, betul. Dan yang ketiga yang paling berbahaya adalah putusan penundaan pemilu itu kan menyebabkan kita kehilangan kehilangan kepercayaan di mata internasional ya. Ini gimana negara Indonesia dibangun kalau itu dieksekusi ya. Ada masa jabatan yang ditunda, dan harus diingat kalau penundaan pemilu itu yang tidak hanya ditunda presidennya tapi semua ada anggota DPR, DPRD dan sebagainya itu tertunda ya, yang harusnya diganti dan sebagainya. Demokrasi kita kan pasti anjlok ya, dari peringkat yang paling menengah ke atas jadi ke bawah banget ya. Itu menurut saya konteksnya. Oke, jadi dari awal memang sudah kurang tepat Pak ya. Dari sisi kompetensi absolut saja sudah kurang pas ya Pak ya. Lalu apakah produk hukum seperti ini bisa dibenarkan dari sisi aturan atau dari sisi hukum tata negara? Ini kan kalau di keperdataan ini lagi banding ya itu. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, kalaupun ini nanti sampai berkekuatan inkah atau kekuatan hukum tetap, ini masuk dalam kategori menurut pendapat saya nanti putusan yang tidak bisa dieksekusi ya, karena bertabrakan dengan aturan-aturan lain ya, aturan pemilu yang sudah final. Kemudian juga sumbernya konstitusi, jangan lupa konstitusi itu kan dasarnya tegas banget bahwa masa jabatan presiden, wakil presiden, anggota DPR, DPD dan sebagainya itu 5 tahun ya, nggak ada perkecualiannya. Nah, itu hanya bisa dikecualikan kalau dalam keadaan negara darurat, dan itu kan berarti kan kepercayaan publik akan hancur, demokrasi juga terganggu, dan terutama juga pandangan internasional juga akan terganggu di situ. Ini berdampaknya sangat panjang. Menurut saya ini harus jadi komitmen semua pihak lah untuk untuk kembali ke jalan yang benar ya dalam konteks pemilu. Oke, kawan-kawan semuanya, alhamdulillah sudah berjalan podcast kita bincang-bincang dengan Pak Mihradi. Mudah-mudahan bincang-bincang kita kali ini bisa bermanfaat dan memberikan manfaat untuk kawan-kawan semuanya. Dan mohon berkenan Pak, nanti kalau suatu waktu kita undang lagi Bapak untuk berbicara dan berdiskusi banyak hal di dalam podcast yang diselenggarakan oleh Bogor Lawyers United Forum. Sampai jumpa dan salam jumpa di kesempatan yang lain.